diberi Allah nanti kesempatan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan terkhusus kepada pengurus Masjid Darul Iman dan seluruh masjid mushola se-Desa Ngaso, dan wabil khusus kepada remaja dan remaji kita, pengurus Remadena, dan tahniah ucapan selamat kepada pengurus yang telah dilantik barusan, SK ditandatangan, remaja dan remaji yang khususnya telah dibentuk di Masjid Darul Iman. Kita doakan Bapak Ibu, semoga beliau-beliau ini senantiasa diberi Allah kekuatan dan keistiqomahan. Mudah-mudahan bertambahlah keberkahan di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya doa yang bisa disampaikan kepada Allah subuh yang barokah ini. Semoga kebersamaan kita di dunia ini melakukan kebaikan. Semoga besok berlanjut bertetangga kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Bapak-bapak sehat semua Pak? Alhamdulillah. Saya melihat secara langsung Ustadz Rojak tadi malam berangkat ke Sumbar. Saya pikir tidak ada orang lagi di Naso. 2 bus besar berangkat, mungkin di SSB besok sepi, tidak ada lagi jamaahnya. Jangan-jangan gara-gara orang itu berangkat ke Sumbar, makanya dibuatlah saya ustadznya. Ada juga bentuk sangka saya sedikit sama Bang Landung. Kalau biasanya ramai dari Pasir,
dari ini wajarlah berpikir saya. Pas giliran saya kok berangkat jalan-jalan, begitu saya berpikir. Menunjukkan masyarakat Ngasoni rupanya jumlah jiwanya banyak. Biarpun 2 bus berangkat ke Sumbar, tapi tetap juga yang tinggal jauh lagi lebih banyak Bapak Ibu. Berapa jumlah jiwa dan orang Ngaso ini? 5.000. Data sampai berapa? 5.500 sekian. Yang berangkat itu 100 orang paling kan? Itu baru dari 10-10 tidak sampai Bapak Ibu, masih lebih banyak yang tinggal rupanya. Makanya pantunnya lebih mantap nampaknya, jalan-jalan ke desa Ngaso, singgah sebentar di rumah Pak Mus. Mohonlah sebentar kita hidup mengasuh karena Ustaz lagi haus. Ada ini. Ada Pak Dula seorang lagi tidak minum. Kalau ada, itu aja Bang Danu. Dosa besar. Agak batu Bapak Ibu mohon maaf. Itulah enaknya ceramah di kampung sendiri. Dan sungkan-sungkan. Kalau di tempat lain, mana mau saya minta-minta itu. Yang penting batu, selama itu tutup kan begitu. Kalau di sini mana pun kayu. Mintalah sama panitia. Minum dulu Bapak Ibu. Bapak ada minumnya kan? Bismillah. Kalau bahasa Mandailing Bapak Ibu, ngaso itu artinya memang singgah berhenti. Kalau bahasa Melayu Bang Janin apa itu? Ngaso. Tidak ada artinya. Kalau kami orang Sumatera Utara Pak, kata orang tua setelah jalan jauh, nanti pas kita mau singgah itu namanya mengaso. Mengaso itu artinya berhenti sejenak, istirahat. Itu artinya kalau di Mandailing, entah di daerah kita ini tidak tahu saya. Waktu saja sebagai asli orang Ngaso dari Sialang tidak tahu dia Ngaso. Mudah-mudahan Bapak Ibu samalah mungkin artinya. Berangkat dari Sialang mengaso di desa Ngaso. Ini kan berhenti di sini. Dapat duit sini, berhasil merantau, pulang kampung. Jangan lupa sanak famili, bantu yang susah-susah di kampung kita. Jangan berhasil di sini, kemudian pulang kampung, gaya kita bertambah, tapi saudara di sana banyak yang susah hidupnya. Itu tak betul. Buktinya berhasil merantau, pulang kampung bermanfaat. Itu bermanfaat. Bapak Ibu, pagi hari ini kaji kita ada sebanyak 3 perkara. Kira-kira Bang Danduk ini di kelas atau pelan-pelan ini? Mana jamnya? Tidak ada jamnya? Oh, itu di atas. Kupikir gara-gara pengurus baru, jamnya pun baru pula. Rupanya iya baru, writing text namanya. Alhamdulillah. Di dalam hadis kudusi Bapak Ibu ada firman Allah, tapi dia tidak menjadi kalamullah, tidak menjadi Al-Quran. Maka hadis kudusi itu titip salam Allah, tidak menjadi Al-Quran, tapi lewat lisan Nabi Muhammad. Yang menyampaikan tetap Nabi Muhammad juga. Ya sebenarnya kelakuan Nabi, perkataan Nabi, gerak-gerik Nabi, diam Nabi itu juga adalah wa ma yansifu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pun semua dibimbing Allahnya sebenarnya. Tapi ada yang lewat langsung dititip salam Allah lewat lisan Nabi, maka naiklah derajatnya menjadi hadis kudusi namanya. Di bawahnya hadis sahih, di bawahnya hadis hasan, di bawahnya hadis dhaif, di bawahnya hadis maudhu atau hadis-hadis yang palsu. Yang mau kita kaji ini yang paling tinggi hadis kudusi, perkataan Allah tapi lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Sebelum kita baca, Bapak Ibu begini. Kalau beberapa hari yang lalu lama kita Bapak Ibu menanti hujan tak kunjung turun, sehingga termasuk kami di Jalan Jenderal Sudirman
Itu kata parit digali begitu naik, panasnya luar biasa. Allahu Akbar. Sehingga jangankan kita manusia, saya yakin Bapak Ibu tumbuhan pun ikut mengeluh. Alangkah panasnya cuaca akhir-akhir ini. Alhamdulillah, panas semalam dibuat Allah hujan tuh sampai saya menjelang Jumat berangkat ke Masjid Nurul Haq Bintang. Baru kali itulah saya ingat Bapak Ibu, pagi siang bolong, saking lebatnya hujan itu Bapak Ibu, jarak pandang itu tidak nampak ke depan pas saya bawa mobil. Allahu Akbar, kok bisa begini? Doa siapa yang mustajab ini? Balik ke belakang. Ditahan Allah air hujan, lama tak hujan, maka dalam fikih Bapak Ibu, maka sunnah melakukan sholat sunnah istisqa, sholat minta hujan. Artinya kalau Allah tahan hujan itu lama tak turun, itu disebabkan karena banyaknya dosa-dosa manusia. Itu bukan kebetulan tuh Bapak Ibu, maka ditahannya. Maka ketika hujan itu turun, bergembira semua. Tumbuhan yang kering tadi, alhamdulillah segar balik. Sumur-sumur kita yang kering tadi terisi, senang hati balik. Apalagi ada teh manis pagi ini, lebih senang daripada Bapak Ibu. Ini semua membasahi kita ini dalam rangka berkah. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu. Begitu turun hujan itu lebat, tidak semua orang suka Bapak Ibu. Disitulah saatnya yang jual STU, yang jual cendol, ngeluh dia balik. Ya Allah, lebat kali hujan nih. Udah terlanjur nih, udah 2 pekan lebih nih. Aku buat 100 porsi setiap hari, habis. Gara-gara hujan nih, ya Allah, akan tak ada laku nampaknya nih, bisa tekor ini. Yang jual STU, yang jual es kelapa, yang jual minuman, ketika datang hujan, apa doa dia? Ya Allah, kalau bisa besok jangan hujan lagi. Kemana jualanku ini? Yang jual miso, yang jual bakso, doanya dingin terus supaya orang makan miso, makan bakso. Lalu menurut Bapak Ibu, enaknya seperti apanya dibuat Allah kepada kita? Kasih hujan, ngeluh juga. Dikasih panas, ngeluh juga. Siapa menurut Bapak Ibu yang dikasih hujan, kasih panas, tak ngeluh-ngeluh? Siapa dia? Baca dalam surah Al-Ma'arij, salah satunya adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Bagaimana sholatnya? Alladzina hum fi sholatihim daimun, yang sholatnya terus menerus berkesinambungan, tak bolong-bolong, rajin dia lakukan, mau hujan mau panas dia terima dengan lapang dada. Ini kan takdirmu ya Allah, lapang dadanya. Maka kaji kita pangkalnya, semua yang terjadi ini harus kita lihat dengan kacamata iman, biarpun tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka ingat baik-baik, ada yang berupa teguran Allah, ada yang berupa nikmat Allah, ada yang berupa ujian yang datang dari Allah. Lalu bagaimana cara orang ngaso menghadapi ini supaya jangan turun azab, laknat, musibah ke kampung tercinta ini? 3 syaratnya kata Allah. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, ahammu bercita-cita, berkeinginan, bi'azabi ibadi, menurunkan azab kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kenapa ya Allah mau kau turunkan azab sama kami? Karena aku tengok sudah berlebihan kelakuan manusia ini. Ceramah subuh lanjut, tapi bonceng-boncengan muda-mudi perzinahan di mana-mana. Sholat ke masjid juga lanjut, tapi keluar rumah buka aurat tetap dilanjutkan juga. Apa maknanya? Lanjutkan ketaatan, tapi tetap dicampur juga dengan maksiat. Antara yang satu dengan yang lain, iri hati dengki tetap ada. Takabur sombong tetap tumbuh subur di desa Ngaso. Maka kemudian kata Allah, aku ingin azab kalian,
Aku ingin turunkan azab sama kalian. Jangan kalian tengok mentang-mentang Sungai Rokan itu di bawah dia, tak mampu saya naikkan 200 meter ke atas besok. Sapu rata kalian besok. Mudah bagiku itu kata Allah mendekatkan paham. Lalu apa Bapak yang bisa menolak kemarahan ini? Fa'anzuru. Tapi karena aku melihat kata Allah yang pertama, ila ummaril masajid, masih ada orang ngaso itu yang memakmurkan masjid. Fa'askulu godobi, aku tunda kemarahanku kata Allah. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang bisa nomor satu yang menolakkan bala supaya jangan Allah hinakan kita di desa Ngaso, supaya jangan hancur kampung ini, supaya jangan banyak di sini malapetaka. Maka tidak ada cara lain kecuali ayo kembali makmurkan masjid. Tak ada Bapak Ibu. Ini markas besar kita ini, rumah-rumah yang cantik kita bangun habis-habisan. Kan sudah dicontohkan orang tua kita. Mati-matian dia bangun 1 lantai, 2 lantai, meninggal dia. Siapa yang menempati Bapak Ibu? Anaknya. Meninggal anaknya besok, menempati lagi cucunya. Meninggal cucunya besok, ditempati orang lagi, cicitnya. Pertanyaan paling gampang, apakah orang yang di Ngaso kalau meninggal disolatkan di rumahnya atau di Masjid Darul Iman? Rupanya menjelang mati pun, rupanya setelah mati pun barulah dia sadar ininya markas keselamatan Bapak Ibu. Saya mau tekankan di awal ini, kalau Bapak Ibu termasuk Ustadz mau selamat, sering-sering datang ke tempat yang bisa menyelamatkan kita. Siapa itu? Rumah Allah. Inilah Bapak Ibu. Lalu Pak Ustadz, gimana cara makmurkan masjid? Ada 3. Yang pertama, bangun fisiknya. Inilah sekarang target kita di bersama-sama. Kalau Bapak hadiskan bangun rumah 500 sak semen, saya tidak menemukan hadis bahwa 500 sak semen yang membangun rumah kita, meninggal kita, dia akan menolong kita di hadapan Allah. Tidak jumpa saya hadisnya Bapak. Tapi yang jumpa hadisnya, man bana masjidan, siapa orang-orang yang mau membangun masjid, seberapa besar kemampuanmu, tak dipaksa 1 rumah 1 masjid, tak dipaksa 1 RW harus 1 masjid musola. Dan begitu kata Nabi, kamak hasikotatin au asgora, biarpun kemampuanmu hanya membuat 1 lubang seperti lubangnya tempat burung bertelur. Tengok hadiah besar Bapak Ibu, banallahu lahu baitan misluhu bil jannah, akan Allah bangunkan untuknya besok istana di dalam surga. Apalagi 1 sak semen, apalagi 2 sak semen, apalagi 10 batu bata. Burung gereja yang kecil bertelur, dia hanya setengah batako, itu pun sudah dibayar Allah besok menjadi istana di dalam surga. Maka mumpung Bapak Ibu masih sehat, rezeki ada, sempat-sempatkan. Tak usah lagi renovasi rumah tambah luas tambah ini. Maka sempat-sempatkan, siapkan amal terbaikmu, ikut andil dalam pembangunan Masjid Darul Iman. Karena meninggal kita besok, belum tentu bini bapak, belum tentu suami ibu, belum tentu anak kita mau dia berinfak ke Masjid Darul Iman atas nama kita kalau sudah almarhum. Betul Bapak Ibu? Maka mumpung sekarang ini ada rezeki, badan sehat, tidak usah rumah itu diperluas lagi. Cukuplah ini kamar kita, kamar anak, kamar tamu, sudahlah. Dapurnya sudah, meninggal kita besok, biarkan anak kita yang melanjutkan kalau masih kurang luas lagi. Artinya kata kuncinya, siapa menurut ibu bapak yang paling sayang kepada diri kita sendiri? Siapa Bapak Ibu? Kita.
Tidak ada yang paling sayang terhadap diri kita kecuali diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yakin ya Bapak Ibu itu? Sering saya sampaikan di ceramah saya, Ustaz Rangkuti pun berceramah, kalau meninggal saya subuh ini, bisa saya ngisi tausiah lagi Sabtu besok. Jangankan Sabtu besok ke SSB Baitur Rahmah yang biasa saya MC. Tidak akan mau Bapak Ibu lagi besok mendengarkan saya membawa acara. Apa sebab? Saya habis subuh meninggal, besok subuh bawa acara. Kabur gak Bapak Ibu? Apa yakin Bapak Ibu istri saya setiap hari akan menangis mengenang saya bertahun-tahun, kemudian dia terus setiap hari, ya Allah, ringankanlah azab kubur suamiku, habis subuh infak dia 2.000. Nanti musim datang kurban lagi, ya Allah, ini kurban untuk almarhum suamiku. Nanti berangkat dia umrah, kemudian dia umrah pertama, umrah kedua dia niatkan, ya Allah, pahala umrah untuk almarhum suamiku. Ada bini begitu Bapak Ibu? Ada. Gak yakin saya, Pak, ragu saya itu Bapak Ibu. Kalau ada, itu 1.001, alhamdulillah, luar biasa abangku. Mana bini abang? Hadir pagi. Betapa hinanya Bapak Ibu diri kita ini. Jangankan ayah, jangankan omak, saya pun hari ini berpikir, selama saya masih sehatnya, maka istri saya sayang sama saya. Karena masih bisa menghasilkan, mohon maaf, duitnya. Makanya setiap bulan dia salam tangan saya. Kalau sudah setruk saya pagi ini, entahlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Supaya kita sadar bahwa yang paling sayang terhadap diri kita ini bukan siapa-siapa, hanya diri kita sendiri. Maka mumpung Bapak bisa kerja, Ibu bisa kerja, harta dikasih Allah, sempat-sempatkan buat bekalmu sebanyak-banyaknya. Karena kita mau pulang kampung, nanti mana tahu tak ada kiriman bantuan dari anak, dari bini, dari suami. Kita sudah punya bekal, bersiap. Siap Bapak Ibu menyumbangkan harta ke Masjid Darul Iman? Dari jawab ibu-ibu masih ragu saya Bapak Ibu. Saya tidak mau lelang pagi ini, cuma memancing saja supaya keluar pemikiran kita. Kalau harga rumah kita bangun sampai siap hari ini 500 juta, kenapa untuk Masjid Darul Iman 10 juta pun banyak minta ampun? Kenapa itu Bapak Ibu? Karena setan tidak mau dia Bapak Ibu nanti cepat masuk surga. Maka dibisik-bisiknya, jangan kau percaya ceramah Ustaz Rangkuti itu. Tidak betul itu. Justru rumah pula kau percaya. Masjid Darul Iman itu kan punya orang banyak. Ketua ada, sekretaris ada, bendahara ada. Dia akan mereka yang mikirkan. Kau urus saja dirimu, penting jangan kau ganggu orang. Itulah bisikan setan yang terkutuk. Wahai setan-setan yang hadir subuh ini, maksudnya yang tak nampak, bukan Bapak Ibu. Jangan kalian bisik jamaah yang baik-baik ini, karena sudah kuceramahkan. Siapkan bekal sebaik-baiknya. 500 juta harga rumahmu, maka 10 juta paling tidak ada bekalmu yang kau bawa besok. Aku kau sudah 70 jutanya harga rumahku dari kota sampai atap. Berapa aku sumbang kau Ustaz? Sesuai kemampuan ayah omak keluargaku. Yang penting jangan sampai di RT di RW kita ada masjid sedang dibangun, musola sedang dibangun, satu batako pun tidak pernah nempel